Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channelnya YouTube Bapak Milenial. Selama 30 menit ke depan kita akan berbicara tentang ayah sebagai jantung keluarga. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dengan Bapak Direktur Hasna Medika, Pak Fadli Amrullah MM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kita juga hari ini kedatangan Kiai Ketua ICMI Muda, Pak Rizky Adi MM, luar biasa. Assalamualaikum. Ini wajahnya nggak aneh, Nggak asing. Nggak asing. Terima kasih Pak nih waktu dan Sama-sama. kesempatannya. Kita ke depan akan ngobrol tentang ayah sebagai jantung keluarga. Selama 30 menit ke depan berbicara di channel YouTube Bapak Milenial, Idola Keluarga Idola. Bapak. Hai, Siap. Pak. Siap. Nih saya ingin ngomong-ngomong tentang masalah keluarga dan jantung nih ya. Ya. Kira-kira kan orang menganggap bahwa pekerjaan Bapak itu berat, stres, paginya capek, tulang punggung, tulang rusuk. Jangan orang mengatakan bahwa Bapak itu sebagai jantung keluarga. Kira-kira ada gak situasi, ada hubungan antara situasi keluarga dengan kesehatan jantung, Pak? Kira-kira? Terima kasih ya. Saya diperkenan untuk masuk ke podcast ini. Pak Kiai, terima kasih juga. Beliau ini orangnya easy going loh, teman-teman. Nggak pakai surban ya. Ya, intinya bahwa terkait masalah keluarga tentu ada hubungan dengan jantung. Betul. Ya. Dimana tadi bisa dibilang bahwa apalagi seorang ayah nih ya, kita bisa seorang ayah, tentu ini merupakan menjadi tulang punggung. Ya. Jadi kalau tulang punggung ini ya rapuh, betul, gitu ya, maka tidak ada sandaran. Betul. Gitu. Alah. Gitu. Jadi tulang punggungnya ganti jadi tulang sebelah. Iya. Jadi ya tulang rangu ya. Lamun rangu jadi kan raos tapi rangu gitu ya. Tidak cocok untuk jadi tulang punggung. Artinya ketika tulang punggungnya ini gitu ya menjadi rapuh gitu, maka ayah yang diharapkan itu tidak terasa keberadaannya nanti. Betul. Ya. Sehingga salah satu yang jadi penting di dalam hal kesehatan jantung itu adalah untuk menguatkan tadi keberadaan tulang punggung keluarga selaku ayah. Betul. Jantungnya harus sehat. Itulah gambarannya. Jadi kalau mau tulang punggungnya ajat, maka jantungnya pun harus ajat. Kira-kira Pak, bagaimana sih di keluarga selaku seorang ayah menjaga kesehatan jantung itu gimana? Caranya gimana? Apakah harus olahraga terus? Ya ini mungkin kita mulai kalau kata gimana dari yang terkecil. Ya enggak. Gitu. Jadi memang sebenarnya ada beberapa kebiasaan ya yang memang bisa kita terapkan ya di keluarga yang berkenaan dengan kesehatan jantung gitu. Contoh ini ke parenting ya mungkin ya, bahwa salah satu kebiasaan yang bisa dimulai itu dengan adanya jalan kaki bareng dengan anggota keluarga. Contoh ya habis maghrib nih kita ya, kalau rumahnya di komplek, habis sholat maghrib sambil ngobrol, bawa anak, ngomongin tentang gimana sekolahnya, dengan istri, bagaimana uang belanjanya. Kayaknya itu yang pokok. Itu yang pokoknya. Gitu. Jadi apa yang terjadi? Pembicaraan terkait keluarga itu dibarengi dengan gerakan, gitu. Atau di hari Minggu, kemana nyelam di dianya? Jalan baru. Ulahnya belak wae tulang rangu tadi. Kan? Tetapi nanti sambil jalan bisa dimanfaatkan untuk berkomunikasi terkait kondisi psikologi anak dan juga kesehatan di keluarga gitu ya. Itu dari pola kebiasaan yang bersifat bisa intimate gitu ya. Selanjutnya pola makan. Kurangi garam. Banyak budak cicikiannya, gurihannya, gurih-gurih nyoy.
sesebelakan gitu kan. Cicirengan, Cibai, Cingamai jeung sagalana. Kurangin itu, hati-hati tuh sehat katanya. Ya. Selanjutnya gula nih anak nih. iya, Bisa di anak nih. Bapaknya dinu asin peda, tentunya anaknya kanu permen. Kurangin. Kenapa? Karena salah satu yang indikasi yang mendorong penyebab jantung itu penyakit jantung itu bisa terindikasi mengidap satu orang itu karena gulanya juga tinggi. DM. Kadar gula, diabetes. Gitu. Jadi cikopai, pahit mun bisa mah. Kopi teh, Pak. Kopi teh hideung nanti nu harideung sagala gitu nya. Jadi nanti kurangin yang mana. Itu salah satu contoh mau makan dimulai dari rumah. Atau kebiasaan nyulu-nyulu apa, Pak? Gorengan, anu berminyak. Sarapan bala-bala cuma panasnya. Gitu. Berhinyai-hinyai. Lunyu tekan gitu. Nah, ini mungkin bisa dialihkan dengan anu buah gitulah. Buah. Ya, tong nu mahal gitunya. Naonnya atuh cau gitunya bisa hese anggur jeung kabangsa ning melon mah. Pir udah tahu. Artinya di polanya tidak lagi ke mengurangi gorengan. Karena apa? Kolesterol. Betul. Gitu. Nah, itu mungkin kebiasaan yang ada kaitannya nggak sih gitu ya? Ada yang bisa dimulai nggak di rumah? Itu bisa. Gitu. Banyak ternyata Pak ya. Banyak. Dari mulai jalan-jalan bareng. Jalan-jalan bareng. Kemudian tadi pola makan. Gitu. Itu bisa sangat diinginkan. Apalagi kalau jalan-jalannya di mall Pak. Di mall. Sehat itu Bang Darman. Tapi tong beli gorengan dewe. Takoyaki dan jeng sajabana ya. Betul. Jadi intinya ada kontrol juga nanti. Mantap. Gitu. Terima kasih nih Pak. Ya. Ketiga, saya punya tantangan yang kedua nih. Ya. Praktik baik ada nggak sih di masyarakat atau di keluarga Pak Rizkyadi, bagaimana supaya keluarga Pak Rizkyadi itu tetap sehat dari si jantung, tetap harmonis tadi kira-kira ada pengalaman-pengalaman apa nih kira-kira? Ya, seperti yang hampir sama lah, cuman ada tambahan sedikit berkaitan dengan kesehatan jantung dan kesehatan keluarga. Ya. Itu menjadi hal yang sangat penting, terutama ada quality time ya. Wah, quality time. Keluarga yang itu biasa dilakukan setiap Sabtu Minggu. Caranya supaya kita sehat, mendapatkan dua manfaat itu tadi ya. Di lain sisi adalah sehat jantung, di sisi yang lain juga adalah sehat keluarga. Nah, sehat jantung adalah goes bersama. Goes bersama. Nah, itu pun adalah menguatkan psikis anak merasa terlindungi. Yang kedua adalah jantungnya juga sehat. Nah, dengan adanya pola seperti itu, tentu itu hal yang sangat penting dalam keluarga. Apalagi kita kan dalam satu minggu kan, dimanapun kita berada selalu ingat keluarga. Mantap. Betul. Itu yang penting kan gitu. Itu yang juga mengakibatkan jantung kita sehat. Kalau banyak pikiran anak bagaimana, kemudian itu kan akan merusak detak jantung itu jeduk. Jadi jeduk kayak tentu kalau jeduknya sudah mulai kencang, asal solusinya ke atas. Promo jadinya. Ya, jadi kalau pola dalam pengaturan kesehatan yang kurang, ya salah satunya itu adalah ini solusinya. Oke. Mantap nih dua narasumber kita. Jadi satu dari sisi teorinya kata Pak Adil ya tadi. Yang kedua ini praktek baiknya dari Pak Rizkyadi. Ini saya ini ngomong tadi menarik. Tadi Pak Rizkyadi ngomongin tentang stres, Pak Fadli tadi ngomongin tentang jalan-jalan. Hari ini kan fenomenanya bahwa anak-anak muda Gen Z, generasi Alpha itu kan generasi yang malas gerak. Mager. Nyampe sudah kieu kan kita. Kira-kira nih supaya anak-anak itu tidak mager Pak. Yang itu bisa jadi menjadi masalah di bab kesehatan. Yang kedua kira-kira Pak, apa sih efeknya kalau orang malas gerak di rumah? Kira-kira apa? Ya. Jadi terkait mager ini memang fenomena yang tidak cuma anak muda. Bapak-bapak nonton TikTok
terus status batur gitu kan. Jadi memang cukup secara kesehatan kurang baik gitu. Karena tadi jantung kita harus diolah. Tadi dengan cara rutin 15 sampai 20 menit sehari menyengajakan untuk olahraga ringan. 15 sampai 20 menit per hari. Rutin setiap hari. Makan habis subuh gitu ya. Nanti jalan ya muter komplek atau makan biasanya kemana gitu ya. Silahkan. Kalau di rumah ada treadmill, itu treadmill silahkan. Ya, ini kan. Atau tadi goes, tapi rutinkan. 15 sampai 20. Ya. Bagi usia-usia muda, boleh silakan sambil renang apa gitu ya. Dan selanjutnya bagi yang tua-tua, kan yang risiko jantung tuh ada yang memang sekarang itu risiko secara usia ya. Kan ada yang bisa faktor risiko itu, ada yang bisa modifikasi, ada yang tidak. Faktor risiko jantung tuh ada yang tidak bisa modifikasi. Pertama, umur. Nggak mungkin kita bikin muda lagi ya. Udah tua, yang ora deui tidak bisa. Udah pasti lamun sanyoma gitu ya, udah umur ekonomisnya udah menurun gitu kan. Selanjutnya laki-laki beresiko. Kenapa? Karena laki-laki tidak mens. Nah, laki itu beresiko jantung. Karena darahnya kotor terus. Kalau perempuan itu kan selama dia tidak menopause gitu kan, dia kan ada keluar terus rutin ya. Nah, terus yang terakhir yang tidak bisa modifikasi itu adalah keturunan. Ya, PJB, penyakit jantung bawaan. Sisanya itu bisa modifikasi. Pola hidup, pola makan, merokok, itu bisa dimodifikasi. Nah, salah satu sekarang yang merajalela dengan adanya Gen Z ini, dengan dunia teknologi ini kan orang sekarang dengan jari itu bisa. Sekarang makan tinggal ngeklik gitu kan, datang. Apalagi semua datang sendiri gitu kan, akhirnya tidak gerak. Nah, dengan tidak geraknya jantung ini maka akan menyebabkan, karena sambil makan ya tidak kegerakin nanti kalau kita pernah ada saluran got itu kalau ada air menggenang kira-kira gotnya jadi apa? Kan lumpur, apa namanya? Endapan dan berlumpur. Kalau di AC itu ada kondensasi. Itu nanti kan kita ada peredaran darah kan. Itu nanti si peredaran itu akan numpuk flek. Itu yang nanti akan ketika ada air mau masuk, itu darah mau masuk tersendat. Itu yang bikin engap. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti harus dilakukan pemasangan ring. Ibaratnya kalau sekarang ada susukan harus dipasang hong. Bak kontrol. Nah, jadi itu yang kan untuk apa? Untuk mengalirkan, melancarkan peredaran darah. Dengan mager tadi, makanya ketika duduk terus main game sebagainya, asa berat gitu kan. Nah itu karena tadi tidak peredaran darahnya nggak ada. Yang kedua ada juga dengan pola stressing. Apa itu Pak? Jadi dengan tadi main game itu kan kadang ada orang yang terbawa suasana, kan nagih ya, hayang menang terus hayang menang. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai ke sini banyak kan ada gangguan orang-orang yang terkena ya mungkin psikis ya ketika dia main game terus kalah sama orang tuanya dibawa HP-nya terus akhirnya dia marah gitu kan. Nah itu nanti membuat jantungnya pun nggak stabil gitu. Jadi geraknya jarang tetapi di sininya dia mompanya tinggi gitu. Jadi lelah gitu. Nanti banyak bisa tadi aluran darahnya bisa terganggu dan mungkin ada juga yang nanti berefek kepada henti jantung. Kalau jantung berhenti gimana ya? Sadaqallahu. Ya kalau stroke itu kan berproses ya. Kalau pembuluh darah pecah di otak, stroke. Jadi bengok gini, belplasi. Gitu digeser gitu kan. Kalau jantung berhenti kira-kira gimana? Pecah pembuluh darah di jantung. Sadaqallahu. Itu mungkin Kang ya. Mantap. Mantap. Ada tambahan ya terkait tadi mager, generasi mager itu. Ya, kita bahas sedikit ya karena udah komplit selesai. Dibawa semuanya deh. Tapi ya memang karena apalagi sekarang itu yang namanya teknologi itu orang miskin pun punya HP. Dan kemudian HP itu ibaratnya dajjal modern. Wih. Rumah-rumah. Kalau dulu itu kan sangat sulit
untuk mengakses informasi-informasi semuanya sekarang di HP yang ada. Yang kemudian menampilkan seseorang itu tertarik apa yang ada di dalam HP. Mau cari apa di dalam HP. Yang penting ada kuotanya. Nah, yang bikin mager adalah ketika ketagihan terhadap teknologi itu sendiri. Kalau kemudian tidak bisa manage dengan baik, maka nanti akan berdampak negatif itu tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur salah satunya. Tapi kalau kita memanfaatkan teknologi dengan baik, kemudian mencoba untuk tidak mengundang maka itu yang tadi harus menjadwalkan diri. Jadi ada namanya personality goal. Namanya personality goal. Jadi setiap harinya itu sudah terjadwalkan. Dari dalam hidup itu kan harus ada tujuan. Baik secara personal maupun sosial goal. Personal goal-nya apa? Sosial goal-nya apa? Jadi kalau kemudian nggak ada kegiatan yang HP terus kita, maka saya teringat ya sedikit lah, karena kita adalah mayoritas negara kita adalah Islam, 95%. Ada saya ingat kepada waldanya Syekh Muhammad Abduh, di mana dakhul muslimun atau bagaimana akhirun, kan? Ya karena berdiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu tadi, magar, malas mikir, gitu kan, maunya yang instan, gitu. Sedangkan orang-orang Barat itu mempelajari diiringi dengan masalah kesehatan juga. Kalau kita kan enggak, gitu kan, ada yang di depan makan, malas mau, ya sudah lah. Malam begadang, kemudian lapar ditahan. Akhirnya apa? Psikisnya kena, gitu kan. Jantungnya juga kena, gitu kan. Nah, sekali lagi saya bukan kemudian menjadi promosi untuk hasil medis. Ya, jadi kalau sudah terjadi seperti itu, ya gimana lagi, harus masuk ke hasil medis. Nah, satu-satunya adalah di Garut itu adalah hasil medis jantung satu-satunya. Mantap. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Ya, seperti itulah. Baik, terima kasih ya. Nah, ini tadi ya menarik ini ngobrolan. Kadangkala saya memandang bahwa kesehatan keluarga atau keharmonisan keluarga itu berasal dari sisi agama saja, kuat tentang agama, kuat tentang bagaimana ilmu tentang pendidikan. Ternyata setelah ngobrol sama mereka berdua, teman-teman, ternyata banyak sekali faktornya, di antaranya tadi faktor kesehatan. Nah, kira-kira Pak, ingin nanya nih, elaborasi lagi. Tadi, ketika seorang suami, ketika seorang istri kelelahan tanpa aktivitas fisik, tanpa mengutamakan kesehatan jantung, kira-kira ada nggak hubungan antara harmonisnya hubungan suami istri, mood ngasuh ke budak dengan kesehatan diri, kesehatan jiwa, bahkan kesehatan jantung. Jadi apa ada? Ini menarik ini. Banyak pasien kita kayak gini soalnya. Jadi ternyata rumah itu adalah tempat pertama ya, di mana penyakit jantung itu akhirnya terstimulus. Rata-rata yang punya permasalahan di rumah tangganya, ini bermasalah dengan jantungnya. Catat baru tanya. Ya. Punya masalah dengan jantung. Karena kenapa? Rumah, ketika keluarga di rumahnya, seorang ayah di rumahnya itu penuh dengan tekanan. Ini ibarat kolesterol jahat. Kan ada yang baik, ada yang jahat. Jadi kalau kolesterol ini jahat seperti tadi, maka dia akan menumpuk di saluran peredaran darah. Ya akhirnya apa? Nggak bagel. Darah yang mau masuk ke jantung ini ketahan. Ya. Ketika tidak harmonis. Kenapa? Karena banyak tekanan. Gitu kan. Selanjutnya, tapi sebaliknya, ketika rumah tangganya baik, ya, ini seperti asupan vitamin, booster. Kenapa? Pemakan dengan komunikasi dengan anak baik, dengan istri ketika mau berangkat, kasarnya ya, saling. Ya, berpelukan, itu akan menambah kepercayaan, ya, sehingga di dalam tubuhnya pun karena tidak ada tekanan, pikirannya baik, ya. Tadi ya, kalau stretching itu tidak tertekan, sehingga apa yang akan dia lakukan, pola hidupnya akan teratur.
mikirnya itu raos. Nah, jadi sangat dipastikan sekali bahwa ada kolerasi antara keharmonisan di rumah tangga dengan keluarga gitu ya, terutama dengan kesehatan jantung. Makanya istilahnya orang yang sedang marah itu kan naik pitam. Hipertensi, darahnya jadi naik. Hipertensi itu adalah salah satu penyebab penyakit jantung. Itu. Jadi kalau itu tidak dikendalikan semua, ya, hatinya tidak adem gitu ya, tidak baik, ya, komunikasi dengan keluarga tidak harmonis, maka itu akan terjangkit ke jantung. Tetapi sebaliknya, ketika di rumahnya baik, ya, keluarga yang baik, ya, yang harmonis itu menjadi booster, jadi vitamin bagi kesehatan jantung. Jadi perbaikilah rumah tangga, gitu supaya ya, jantungnya sehat. supaya jantungnya sehat. Gimana caranya? Nanti check up kan. Masuk Wah, itu. Nah, luar biasa. Jadi memang saya baru tahu ternyata ayah sebagai jantung keluarga itu nyambungnya banget. Nyambung banget. Apalagi tadi dikatakan ternyata banyak pasien yang kali ini datang ke sini itu akibat dari ketidakharmonisan. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Apalagi di Garut pada direktur nih. Di Garut itu kan fenomena perceraian itu hampir sekitar 4.000 sampai 6.000 ya. Aduh, di mana aja tuh lokasinya? Lokasinya di KUA, Pak. Jadi ada sekitar 4.000 janda yang harus. Rata-rata umur 18 sampai 20. 18 sampai 20. Jadi kalau Kiai berminat nanti saya mau. Nah, apalagi di Garut ini, situasinya ngeri. Akibat bisa jadi itu terjadi itu dari efek akhir, dari efek bisa jadi tadi kalau saya dengar daripada itu akibat jarang olahraga, akibat jarang jalan-jalan tadi, akibat jarang makannya yang benar. Nah, teman-teman sekalian, kita simak nih. Klimaksnya apa? Pesannya dari Pak Direktur dan Pak Kiai apa terkait supaya teman-teman itu memiliki keluarga yang sehat, jantungnya sehat dan hidupnya berkualitas, dan jangan lupa cek up sini juga. Ya kan ada tips apa nih Pak Direktur supaya keluarganya moodnya baik? Moodnya baik ya. Tadi bahwa ini buat ayah terutama ya, ayah milenial gitu ya. Terutama yang masih muda, yang masih labil, yang masih di luar sana berjuang demi membangun rumah tangga yang baik, anaknya ingin sekolah yang baik, ingin punya rumah, ingin menginikan apa, membanggakan orang tua ya, selaku anak dan selaku ayah gitu ya. Bahwa kita ini adalah tulang punggung keluarga. Keluarga kita itu sangat mengharapkan keberadaan kita, gitu ya. Tadi ketika tulang punggungnya rapuh, maka itu tidak bisa disandar oleh anak istri kita. Oleh karena itu, tentu harus punya sandaran yang kuat. Saat ini, yuk mulai kita hidup dibenahin, semua fokus, terutama terkait masalah kesehatan jantung. Sekarang udah mulai melek. Daripada kena serangan jantung, lebih baik serangan pajak. Lebih baik kita cek dulu. Karena ketika kita tahu kesehatan jantung kita bermasalah, maka kita akan akan mengantisipasinya harus seperti apa dilakukan. Ya, ketika jantung sehat, ya, maka keluarga akan bisa bersandar. Ya, intinya anak itu tidak butuh ayah yang sempurna. Mantap. Ya, tapi anak dan istri kita itu ya butuh sosok ayah yang sehat dan berada di sisinya. Mantap. Oke ya, itu mungkin dari saya. Intinya bahwa silahkan mulai melek kesehatan, jangan dianggap egois untuk cek kesehatan, ya. Tetapi itu adalah untuk keluarga kita. Ada keluarga yang menunggu di rumah. Betul. Begitu. Mantap, Pak Direktur. Siap. Ya, kira-kira. Kalau saya dari pendapat saya itu kan sudah dari berkaitan masalah kesehatan jantung. Kalau di dalam rumah tangga itu kan tadi yang menjadi tulang punggung dan sumber semuanya itu adalah ayah. Bagaimanapun juga sumbernya
anak baik, istri baik adalah sumbernya dari ayah. Kalau jadi teladan ayah yang baik, tentunya istri juga akan baik, anak juga akan baik, akan diikuti. Karena seorang ayah itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Masya Allah. Iya kan? Barakallahu li wa lakum. Yang kedua adalah masalah kesehatan, karena itu akan mengulang dalam keseharian. Karena tekanan itu datang, gimana pola seorang ayah. Ya. Istri menekan seorang suami itu karena perilaku seorang suami. Tidak mungkin. Semua sumber yang terjadi dalam rumah tangga adalah seorang laki-laki atau seorang. Satu itu ya. Terus yang kedua adalah pola hidup. Pola hidup terutama dalam menjaga dirinya maupun keluarga. Itu tadi ya, memperhatikan pola makanan. Ya. 4 sehat 5 sempurna lah. Wow. Kalau dalam kesehatan 4 sehat 5 sempurna, kemudian untuk menjaga jantung yang baik tentunya disertai dengan jogging ataupun olahraga kecil. Wes. Nah, Rasulullah dulu kan ada. Rasulullah ketika habis sholat subuh itu kan jalan-jalan. Aisyah. Ya. Kalau kemudian berlari kecil ya. Berlari kecil. Rasulullah ketika habis makan tidak kemudian langsung tidur. Tapi bagaimana kemudian Rasulullah melakukan lari-lari kecil ataupun jalan-jalan dulu supaya menetralisir makanan yang sudah masuk ke dalam perut. Ya, itu kan kalau kemudian langsung tidur itu nanti akan mengakibatkan sesuatu yang tidak diharapkan. Salah satunya ya itu tadi ya, tekanan darah kurang begitu baik, kemudian kesehatan juga kurang baik. Ketika kesehatan itu kurang baik, maka itu akan berpengaruh terhadap pola aktivitas dalam keseharian. Karena seorang ayah itu adalah menjadi tulang punggung itu tadi. Betul. Kalau seorang ayah sudah tidak bisa apa yang diharapkan oleh istri, kemudian apa? Yang itu akan mengganggu aktivitas keberlanjutan seorang anak gitu, dan menentukan masa depan anak dan masa depan istri juga kan. Ya, harapannya adalah kita berharap sehat, jantung kita sehat, jantung seorang ayah sehat, dan terutama dalam keluarga harus sehat. Masya Allah. Itu luar biasa. Terima kasih teman-teman kalian yang sudah nonton sampai menit ke-30 ini. Terima kasih. Sekali lagi Pak Direktur, terima kasih Sami-sami, kesempatannya Pak Fadli ya. Fadli Amarullah. Iya. Beliau Direktur Hasna Medika di Garut. Lokasinya di mana ini? Jalan apa? Jalan Otista. Iya. Jalan Otista. Nah, yang mau ke arah Bandung. Ya. Nih, Pak Yusri juga terima kasih. Pertanyaan terakhir dari saya dan nanti mungkin nggak usah dijawab supaya nanti ada biar next ada sambungan gitu ya. Yang sering jadi pertanyaan, tapi ada yang DM ke saya, kira-kira banyak orang yang mengaku dirinya bisa, keluarga saya harmonis, keluarga saya sehat. Kira-kira ciri jantung yang tidak sehat dan ciri jantung yang sehat itu seperti apa? Nanti kelanjutan di podcast selanjutnya. Nah, saya penasaran. Siap. Saya sehat, saya kuat, jantungnya bermasalah. Nanti kita bicara di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak. Atur nuhun. Sehat selalu, sukses selalu kalian. Amin. Insyaallah temukan di lain kesempatan. Tetap di Bapak Milenial, idola keluarga idola. Itulah Bapak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sih.